Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan renungan harian pada hari ini Rabu 26 Mei 2021 yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ai molo margurutu daging hamu marparange, mate mahamu. Alai molo dipamate hamu parulaun dipamatang marhite-hite todii, mangulu mahamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua ragam kehidupan yang digambarkan oleh Paulus, yaitu kehidupan menurut daging dan kehidupan menurut roh. Kehidupan menurut daging adalah segala perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kehidupan menurut roh adalah segala perilaku yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kedua sisi kehidupan ini tidak dapat disatukan, karena itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dapat disatukan. Dalam kitab Rom 8 ayat 7a dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Yesus juga mengajarkan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak bisa disangkal bahwa tubuh jasmani kita seringkali memberontak bila diajak untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Jangankan menyediakan waktu 1 jam untuk beribadah, berdoa untuk beberapa menit saja, rasa-rasanya kita sudah tidak tahan, merasa lelah, ngantuk karena begitu banyaknya kesibukan pekerjaan. Belum lagi gangguan dari orang lain yang membuat kita tidak fokus berdoa dan beribadah dan juga melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang terkasih, hal ini makin juga diperparah dengan kehadiran iblis yang tidak pernah berhenti untuk menghalangi niat dan keinginan kita untuk beribadah dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab iblis tahu jika kita tekun berdoa, maka ia akan sangat dirugikan. Karena itu berbagai cara dilakukannya untuk menghadirkan penghalang-penghalang supaya orang percaya jatuh ke dalam dosa. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, seringkali dijadikan oleh banyak orang menjadi alasan untuk tidak beribadah ke gereja, bahkan juga tidak beribadah melalui live streaming yang telah disediakan oleh gereja dalam pelayanannya. 1001 cara dilakukan iblis supaya manusia tunduk kepadanya, sehingga manusia hidup di dalam kedagingan. Harta, kekayaan, jabatan, kesenangan dunia menjadi tawaran yang sangat menggiurkan bagi orang percaya. Sekuat tenaga dengan menggunakan tenaga sendiri atau usaha sendiri tidak akan pernah bisa berhasil untuk melawan keinginan daging dan dosa. Kita pasti akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus saja, maka keinginan daging dapat dimatikan, sehingga kita dimampukan untuk lepas dari dosa atau perbuatan-perbuatan daging. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kita dan berkarya dengan indah di dalam hidup kita, sebab kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin dan diatur oleh Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan kekuatan yang daripadamu, kami boleh mematikan keinginan-keinginan daging dan Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami, sehingga kami berbuahkan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.